Hai guys, happy Sunday. Selamat datang kembali di INZ. Kali ini kalian ditemenin sama Kak Elin. Yeay. Apa kabar nih guys? Aku harap kabar kalian baik-baik saja ya. Kalau kabar kakak, puji Tuhan, baik sekali. Cuman aku kangen banget nih sama kalian. Rasanya kayak udah lama banget kita gak ketemu. Iya gak sih? Kalau dihitung-hitung, rasa rindu aku ke kalian itu udah lebih berat daripada rasa rindunya Dilan ke Milea. Cie. Nah, karena kita gak bisa bertemu, mari kita berpelukan online. Oh iya guys, Kailin mau ingetin lagi ya, untuk jangan kemana-mana, tetap stay di rumah aja. Dan apabila ada urusan yang penting yang mengharuskan kalian untuk keluar rumah, jangan lupa untuk tetap memakai masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Oke? Mantap. Nah, sebelum mulai, kakak mau denger nih, mana suara kalian yang semangat mau dengerin firman Tuhan kita pada hari ini? Mantap. Kakak suka nih semangat kalian. Tapi tunggu dulu. Sebelum mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Kami sangat bersyukur atas nafas kehidupan dan kesehatan yang telah Engkau berikan pada kami dan juga keluarga kami. Dan Tuhan, berkatilah kami dimanapun kami berada saat ini. Kami meminta Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan berikanlah hikmat agar kami dapat mengerti atas apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang Kak Elin mau bagiin firman Tuhan dengan judul Not Mine. Teman-teman boleh ambil Alkitabnya dulu ya. Kita sama-sama baca ayat firman Tuhan kita pada hari ini di Yohanes 14. Pesan yang luar biasa ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya sedang berada di perjamuan malam terakhir, di mana Tuhan Yesus ngasih tahu nih kalau sebentar lagi dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya di dunia ini dan dia akan pergi ke surga, ke tempat di mana Bapa tinggal. Nah, reaksi kita kalau ditinggal sama seseorang itu biasanya kayak gimana sih guys? Pasti kayak gini juga kan? Panik, sedih, takut, gak mau sendirian, bingung sama apa yang harus dilakukan. Dan pasti kalian berharap kan supaya gak ditinggal. Nah, sama halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka jadi sedih, merasa sendiri, takut, dan khawatir. Mereka mikir, apa jadinya hidup mereka tanpa adanya Tuhan Yesus? Kemudian setelah Tuhan Yesus cerita kayak gitu, ada satu murid Tuhan Yesus nih yang bertanya, ayo, ada yang tahu nggak siapa dia? Kita buka sama-sama di Yohanes 14 ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pada ayat ini, Thomas bingung dan dia tanya sama Tuhan Yesus, gimana sih caranya biar kita bisa tahu jalan ke situ? Situ itu yang dimaksudnya adalah rumah Bapa kita ya guys, yaitu surga. Kalian pasti tahu apa itu jalan kan? Yap, benar. Jalan bisa menuntun kita dari satu tempat ke tempat yang lain yang merupakan tujuan kita. Kalian pasti hafal jalan dari rumah kalian ke sekolahan kan? Kalian bisa tahu jalanannya pasti karena kalian hafal kayak kemana arah sekolahannya, patokannya apa aja, rambu-rambu apa aja yang harus kalian lalui dan patuhi. Dan kalian tahu yang paling penting, kemana sih tujuan kalian akan pergi, iya kan? Tapi kalau jalan menuju Bapa, gimana caranya kita bisa pergi ke sana? Nah, kemudian Tuhan Yesus jawab nih. Kita baca bareng-bareng ya di ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi firman Tuhan ini bilang guys, satu-satunya jalan supaya kita bisa ke Bapa adalah dengan melalui Tuhan Yesus. Kalian pasti tahu kan peribahasa, ada banyak jalan menuju Roma. Kalau kita lihat dari petanya, ada banyak banget jalan yang bisa kita lalui agar kita bisa sampai ke tempat tujuan kita, yaitu Roma. Kalau sekarang sih hanya dengan bermodalkan dengan GPS. Kalau ternyata jalan yang mau kita tempuh itu macet, GPS biasanya bakalan nyuruh kita pakai jalan lain yang gak macet. Nah, walaupun jalan lain ini berbeda dengan jalan awal yang mau kita ambil, tapi jalan ini tetap bisa membawa kita pada tujuan kita kan, yaitu Roma. Kakak tahu nih, pasti beberapa di antara kalian ada yang udah bisa ngendarain mobil, motor, ataupun sepeda kan? Atau bagi yang belum bisa, kalian pasti kalau ngelewatin jalanan pasti pernah ngeliat beberapa rambu-rambu lalu lintas kan? Nah, rambu-rambu lalu lintas ini adalah sebagai sarana untuk memberikan perintah, petunjuk, larangan maupun peringatan kepada para pengguna jalan. Nah, ini berguna supaya pengguna jalan bisa selamat, lancar, dan terhindar dari kecelakaan maupun dari mara bahaya. Tapi bayangin deh, kalau misalnya kita dihadapkan dengan banyak sekali jalan dan gak ada alat pendukung kayak maps tadi, atau bahkan gak ada orang lain yang bisa bantu kita kasih tahu jalan mana sih yang harusnya kita tempuh, kalian bakalan pusing gak? Pasti bakalan pusing banget kan? Apalagi nih kalau misalnya kita dihadapkan dengan banyak sekali jalan dan rambu-rambu untuk membantu kita malahan gak kelihatan jelas, atau lebih parahnya gak ada sama sekali. Kalian pasti bakalan tambah pusing kan, dan takut salah jalan, dan bakalan mulai berpikir gak mungkin ada lagi harapan untuk bisa sampai ke tujuan kan. Jadi untuk kalian yang sedang dalam kebingungan, pusing, putus asa, tidak tenang, ngerasa kayaknya kok aku sendiri ya, kok aku gak bisa menemukan jalan-jalan yang aku mau ya, atau kalian merasa kayaknya gak ada bisa menemukan jalan keluar dan gak ada yang bisa kamu pegang, dan kalian khawatir akan hidup kalian, tenang guys, ada kabar gembira untuk kita semua. Kita gak perlu takut dan pusing lagi. Sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan di firman Tuhan tadi, bahwa Yesus adalah jalan. Yesus adalah satu-satunya jalan agar kita bisa sampai kepada Bapa kita di surga. Ini dari firman Tuhan loh guys, bukan kakak yang ngomong. Jadi jalannya bukan dari aku, bukan dari kita, not mine, tapi jalan ini adalah jalan dari Tuhan Yesus. Kita hidup di dunia ini untuk sementara. Kita sekarang sedang berada dalam perjalanan kita untuk bisa sampai ke tujuan kita, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Pada saat seperti ini, kita tidak bisa berharap pada manusia ataupun keadaan. Hanya satu orang yang dapat memberikan kita jalan, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia tidak hanya menyatakan jalan pada keselamatan, tapi Tuhan Yesus sendirilah jalan itu. Nah, kita sekarang tahu nih guys, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan. Dari contoh yang kalian kasih tadi, di jalan pasti ada rambu-rambu kan? Di dalam jalan bersama Tuhan Yesus juga ada rambu-rambu loh guys. Di mana sih kita bisa tahu rambu-rambu di jalannya Tuhan Yesus? Ayo, ada yang tahu nggak? Yes, betul. Kita bisa tahu rambu-rambu di jalan Tuhan Yesus itu dari Alkitab. Dari firman Tuhan inilah terdapat rincian mana yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan dan mana yang Tuhan larang kita untuk lakukan. Nah, sekarang udah tahu kan guys? Kalau udah tahu, jangan cuma tahu aja nih, tapi kita harus taati dan juga patuhi. Kalau ada rambu-rambu peringatan untuk stop melakukan dosa, lakukan. Kalau ada rambu-rambu untuk putar balik dari jalan yang salah, lakukan juga ya guys. Selanjutnya, nomor 2 adalah Tuhan Yesus adalah kebenaran. Selain Thomas tadi, ternyata ada murid Tuhan Yesus lagi nih yang lain, yang nanya sama Tuhan Yesus, yaitu Filipus. Kita baca di Yohanes 14 ayat 8 dan 9 ya. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami."
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Wih, luar biasa sekali kan? Jadi, untuk dapat mengikuti jalan keselamatan, kita perlu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah kebenaran. Tidak hanya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus benar, tapi kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kebenaran inilah sesuatu yang dapat kita pegang di saat semuanya tidak bisa memberikan kepastian. Mungkin yang kamu lihat pada saat ini kayaknya mustahil. Kayaknya udah gak ada jalan lagi. Tapi yang Tuhan mau adalah supaya kamu percaya dan berserah sepenuhnya kepada Dia. Sama seperti cerita Daud pada 1 Samuel 30 ayat 1-8. Nah, di sini diceritakan tentang Raja Daud. Setelah pulang dari medan perang, dia mendapati kotanya hangus terbakar oleh orang Amalek, di mana orang-orang Amalek ini menawan perempuan, orang tua, dan bahkan anak-anak. Nah, ngelihat hal tersebut, para prajurit dan juga orang-orang Daud yang sebelumnya ikut sama dia dari medan perang, ini langsung kesel banget sama Daud dan mau ngelemparin batu ke Daud. Kalau kita jadi Daud yang berada di situasi seperti ini, kita pasti sedang kebingungan sekali kan guys? Ngeluh, menyalahkan situasi, marah, kesal. Tapi coba kita lihat lagi deh di ayat 6 dari 1 Samuel 30. Raja Daud menguatkan kepercayaan kepada Allah. Yang dia lakukan pada saat itu adalah dia mencari Allah dan juga meminta petunjuknya. Dan akhirnya Allah pun memberikan petunjuk untuk mengejar orang Amalek tersebut, untuk mengambil hasil rampasannya dan melepaskan para tawanan. Raja Daud menuruti dan mengikuti petunjuk Allah. Dan gimana hasilnya? Akhirnya gak ada satu apapun yang hilang dan semuanya kembali seperti semula. Dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana luar biasanya penyertaan Tuhan di dalam hidupnya Raja Daud. Tuhan pun bukan hanya bekerja dalam kehidupannya Raja Daud, tapi Dia juga bekerja dalam kehidupan kita, kamu maupun Kak Elin sendiri. Setiap masalah yang sedang kita hadapi bukan berarti Tuhan tidur ataupun lalai. Walaupun mungkin dalam situasi seperti ini kita ngerasa kayak, Tuhan kok kayaknya gak bekerja ya? Kok corona ini kayaknya masih tetap ada aja ya? Kok kayaknya gak selesai-selesai ya? Apa Tuhan tidur? Tenot, tidak. Salah ya guys, Tuhan itu gak pernah tidur. Tuhan selalu ada dan Dia selalu bekerja untuk kita. Tuhan mengizinkan adanya suatu masalah adalah untuk menguatkan kepercayaan kita, bahwa kita bisa tetap setia kepadanya, percaya kepada jalannya Dia, bahwa Dia sedang melakukan dan merencanakan sesuatu yang baik untuk kita. Kalian pasti tahu ini di mana kan guys? Iya, betul. Ini adalah jalan tol Bali Mandara. Jalan tol atau kadang sering digunakan istilah jalan bebas hambatan. Ini karena biasanya di dalam jalan tol nggak ada persimpangan ataupun lampu lalu lintas. Jadinya kendaraan kita bisa melaju lebih kencang daripada di jalanan biasa. Tapi kalian pasti pernah kan lewat jalan tol tapi pas cuaca lagi hujan, apalagi kalau hujan angin. Kalian pasti akan lebih berhati-hati, bahkan lebih pelan-pelan, apalagi yang bawa motor. Kalian pasti berusaha untuk bisa tetap seimbang dan bisa sampai ke tujuan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Nah, ini sama halnya dengan kita. Tuhan gak pernah menjanjikan jalanan kita itu selalu rata, mulus tanpa adanya hambatan, tetapi Tuhan selalu berjanji untuk selalu menyertai. Jadi, tetap setia dan percaya kepada Tuhan adalah kuncinya. God still working, and God never stop working on us. Selanjutnya, untuk poin ketiga, Yesus adalah jalan yang menuntun kepada kebenaran yang akan membawa kita kepada hidup. Siapa yang di sini suka sama pelajaran biologi? Ayo angkat tangan. Pasti kalian tahu siklus kehidupan manusia kan? Berawal dari kita lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan pada akhirnya adalah meninggal. Bener kan guys? Nah, itu kan yang kita pelajari dari biologi, tetapi berbeda dengan hidup kita.
Kita hidup di dunia ini sekarang karena hidup kita ini milik Allah, sehingga apa yang kita lakukan ini harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, sesuai dengan rencananya Tuhan akan hidup kita. Nah, pertanyaannya, harus bagaimana sih hidup kita agar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Yo, ada yang tahu nggak? Masih tentang biologi nih. Kalian tahu kan bagaimana tanaman bisa hidup? Diawali dengan satu biji bibit dari tanaman tersebut, ditambah dengan tanah, pupuk, air, dan sinar matahari, tanaman ini bisa bertumbuh. Dari yang tadinya hanya tanaman kecil, dia bertumbuh menjadi tanaman yang sangat besar sekali. Bahkan bisa berbuah loh guys. Sama halnya dengan kita. Tuhan menginginkan hidup kita ini agar terus bertumbuh. Tidak hanya menjadi tanaman kecil terus, tetapi kita bisa terus-menerus bertumbuh menjadi tanaman yang besar dan berbuah. Kita jangan jadi tanaman yang udah kecil, rapuh, cepat layu, dan malahan cepat mati. Supaya tanaman gak mati, perlu diapain sih guys? Perlu diberikan pupuk dan disiram setiap harinya kan? Sama halnya dengan kita. Kita bisa bertumbuh kalau kita membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan dan juga melaksanakan perintahnya. Hidup kita juga harus jadi terang dan garam bagi sekitar kita. Kita ambil contoh Tuhan Yesus ketika masih di dunia ini. Dia banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, memulihkan orang-orang berdosa, orang buta bisa melihat. Bahkan nih guys, Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Wih, keren banget gak guys? Tapi pernah gak kalian berpikir, kenapa sih Tuhan Yesus bisa melakukan hal tersebut? Itu adalah karena Tuhan Yesus memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa yang ada di surga, dan dia taat akan apa yang Bapa katakan. Kita pun sekarang dapat melakukan perkara besar sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, yakni dengan cara kita bisa hidup dekat dengan Yesus, taat dengan Yesus, dan kita harus bisa berbeda dengan dunia ini. Karena hidup kita bukanlah milik kita, not mine, tetapi milik Yesus. Sama seperti apa yang Yesus lakukan, kita juga harus lakukan. Kita harus peduli dengan sesama kita, membagikan kebenaran, dan juga menjadi berkat, dan juga menjadi saksi bagaimana baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Kalian mau cerita nih, sekarang kan kalian udah bekerja. Nah, karena situasi sekarang adanya corona ini ngefek banget buat perusahaan-perusahaan di Bali, terutama yang mengadakan pariwisata. Hal ini juga ngefek banget ke perusahaan tempat kakak kerja. Perusahaan kakak jadi tutup untuk pengunjung. Tapi kakak bersyukur, di saat yang lain mungkin kehilangan pekerjaan, kakak masih bisa bekerja, walaupun hanya 1 minggu masuk kerja, 1 minggu libur di rumah. Ya, walaupun akhirnya gaji kakak juga jadi ikutan menurun, dan kerjaan kakak juga menumpuk. Nah, mama papa Kak Elin juga yang sekarang bisnis makanan, pendapatannya juga menurun drastis. Sedih banget, keuangan keluarga kakak juga jadi menurun. Tapi ya guys, kita gak boleh cuma lihat dari sisi negatif aja. Kalau dilihat dari sisi positifnya, biasanya nih, kayak Elin yang biasa sibuk kerja, mama papa juga kerja, kita pulang ke rumah udah capek, komunikasinya kurang, kalau ngumpul pun paling sibuk dengan HP masing-masing, terus ketiduran. Tapi sekarang karena adanya corona ini, bersyukur banget kakak bisa ngumpul sama mama dan papa, bisa punya family time di rumah, punya lebih banyak waktu bersama untuk baca Alkitab dan juga berdoa bersama. Jadi kita harus bersyukur banget ada keluarga yang sayang dan peduli sama kita. Bahkan karena di rumah aja sekarang kita punya banyak waktu untuk bisa keep in touch dengan orang-orang, nanyain kabar mereka gimana, menguatkan ketika teman-teman kita lagi sedang gelisah, khawatir. Kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi, sesuai dengan judul firman Tuhan pada hari ini, not mine, bahwa jalan yang kita lalui ini bukanlah jalan kita, bukan jalan aku, bukan jalannya Kak Elin, bukan jalannya kamu, maupun bukan jalannya orang lain. Bukan kebenarannya aku, not mine, tapi kebenarannya Tuhan. Dan hidup kita sekarang ini bukanlah milik kita sendiri, not mine, tapi
miliknya Tuhan. Jadi hidupnya kita adalah hidupnya Tuhan. Tuhanlah jalan itu. Jalan yang akan menuntun kita kepada kebenaran, dan kebenaran inilah yang akan menghidupkan kita. Pujilah Dia di dalam setiap langkah kita, sembahlah Dia, bersukacitalah, akuilah Dia dalam setiap tingkah laku kita, maka Dia yang akan meluruskan jalan kita. Dan kita di dalam situasi apapun bukan hanya bisa hidup, tapi kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah, selanjutnya jawab pertanyaan berikut ya guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari firman Tuhan tadi? Yang kedua, apakah kamu sudah berada di jalan Tuhan atau masih berada di jalan kamu sendiri? Kira-kira rambu-rambu apa saja yang masih kamu langgar selama ini? Yang ketiga, apa komitmen kamu setelah mendengar firman Tuhan pada hari ini? Udah? Good job! Yes! Nah, sekarang kita berdoa ya guys. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama firman Tuhan tadi. Kami berdoa Tuhan, agar apa yang sudah Engkau sampaikan dalam firman Tuhan tadi bisa dimengerti, bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran, dan juga hidup. Biarlah kami dapat hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, untuk terus bertumbuh dan menjadi berkat, dan menjadi terang, dan juga garam bagi sekitar kami. Dan biarkan kami tidak mengandalkan diri kami sendiri Tuhan, tapi biarkan kami bisa berserah kepadamu, tetap setia, dan juga percaya bahwa Engkau selalu bekerja bagi kehidupan kami. Berdoa juga untuk setiap keluarga kami, sertai kami semua Tuhan, agar apapun yang kami lakukan bisa berhasil seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, sekian ibadah kita hari ini ya guys. Tetap jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan. Kailin undur diri. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Bye.